Lindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2209-2211 Bab 2209 Lei Jing True Blood. Landon Sen merasa lega bahwa Feng Ling tidak perlu membohongi dirinya sendiri, tetapi dia harus bersikap defensif. Beberapa slip diokrak buku memang ditempatkan di kedua sisi istana. Landon Sen melangkah maju dan melihatnya, mereka memang sama dengan yang dikatakan Feng Ling. Feng Ling menghela nafas pelan, biarkan kedua rekan Tao itu tertawa. Wanita kecil itu menyesal tidak mendengarkan peringatan nenek moyangnya. Dia sombong dan memasuki dunia rahasia guntur surgawi untuk berburu harta karun, dan akhirnya terperangkap di sini. Setelah lama, dia melihat memiliki dua rekan Tao yang juga pembudidaya manusia dapat dianggap sebagai jejak kenyamanan terakhir. Landon Sen berkata dengan tegas, "Gadis Feng Ling, jika memungkinkan, kami akan membantu Anda." Feng Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita muda itu adalah seorang biarawan pada tahap akhir Void Refining. Dia dilucuti jiwanya oleh cahaya reinkarnasi bulan. Meskipun jiwa yang ada sendirian dapat bertahan untuk waktu yang lama, itu terbatas pada berada di alam guntur surgawi yang misterius. Setelah alam rahasia, ia harus dihukum oleh surga, dan jiwanya akan tersebar. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Landon Sen dan Selin Hua sulit. Bahkan jika itu tidak menderita dari hukuman surga, tubuh jiwa yang telah dilucuti dari dagingnya tidak dapat mengambil orang lain. Kalian berdua tidak harus memikirkan hal ini. Jika kamu memiliki hal lain yang ingin kamu ketahui, kamu bisa bertanya pada gadis kecil itu, Feng Ling berkata dengan tenang. Rekan Daois Feng Ling, berani bertanya bagaimana klan Kilin dimusnahkan di tempat pertama. Karena apa yang menyebabkan roh guntur yang sebenarnya? Selin Hua telah menghabiskan bertahun-tahun di Kepulauan Hukuman Guntur dan cukup tertarik dengan sejarah di sini. Ini harus disalahkan untuk patriark klan Lei Kilin yang bingung untuk sementara waktu. Pada saat itu, klan Lei Kilin sedang dalam masa kejayaannya, dan ada bistander yang belum dewasa Lei Jing mengunjungi Kepulauan Hukuman Guntur. Patriark dari klan Lei Kilin dengan ramah mengundangnya. Sebagai tamu, yang tahu secara kebetulan bahwa roh guntur yang belum matang memiliki sebotol darah guntur roh sejati dalam tubuhnya. Sang patriark tiba-tiba memiliki hati yang tamak, membunuh roh guntur yang masih muda dan mengambil darah roh guntur yang sejati. Sang patriark bermaksud menggunakan botol darah guntur roh asli ini untuk meningkatkan kultivasinya. Siapa yang tahu bahwa kuatnya klan roh guntur dengan cepat datang ke pintu, dan roh guntur sejati dari almarhum Mahayana datang ke pulau-pulau hukuman guntur. Sang patriark mempelajari berita itu sebelumnya, mengungsi ke ranah rahasia Heavenly Thunder, dan dengan bantuan kekuatan magis yang hebat, istana Greenwood di ranah rahasia tersembunyi dalam penyamaran. Orang kuat dari klan roh guntur segera menanam sejumlah besar awan ungu dan guruh putih di sekitar pulau hukuman guntur, dan benar-benar memblokir jalan semua perbaikan setan. Pada saat itu, kekuatan awan ungu dan guntur putih yang menyelimuti pulau hukuman guntur bahkan para beku Mahayana biasa dapat terbunuh, dan para beku itu tidak dapat pergi melalui teknik teleportasi ruang angkasa. Kemudian, setelah puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, adalah mungkin untuk menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa untuk melarikan diri dari kepulauan hukuman guntur karena melemahnya kekuatan langit ungu dan guntur putih. Setelah kekuatan besar klan Lei Jing menyegel pulau hukuman guntur, ia mulai memeriksa keberadaan darah asli Lei Jing satu persatu di wilayah kepulauan, dan menemukan alam rahasia guntur surgawi, di mana kepala klan-klan guntur Kilin mengambil inisiatif untuk muncul di guntur di depan kekuatan keluarga Jing. Dia menghakimi dirinya sendiri dan mengejeknya karena tidak pernah mendapatkan kembali darah asli Thunder Jing. Kekuatan besar klan Lei Jing terbakar amarah, dan menghancurkan lingkungan misterius guntur langit, yang masih merupakan oasis pada saat itu, menjadi gurun. Akhirnya, setelah mencari di pulau hukuman guntur, ia tidak menemukan keberadaan darah asli Lei Jing. Kekuatan klan Lei Kilin yang terkenal hanya bisa dilepaskan, dan setelah klan Lei Kilin dimusnahkan, mereka kembali dengan sedih. Sebenarnya, patriark klan Lei Kilin telah menempatkan darah Lei Jing yang sebenarnya di istana Qingmu jauh sebelum dia bunuh diri. Sang patriark menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menyamarkan istana Qingmu di ranah rahasia yang dihancurkan, istana Qingmu yang asli. Bahkan, itu masih utuh. Ini dimaksudkan untuk meninggalkan api untuk kebangkitan klan Lei Kilin, tetapi sayangnya, para dewa tidak memenuhi keinginan. Perbaikan setan klan Lei Kilin tidak akan pernah bertahan. Feng Ling berkata, menceritakan semua kisah pemusnahan Lei Kilin. Mata Landon Sen berbinar, dan dia langsung bertanya pada titik kunci, dengan kata lain, sebotol darah asli Thunder Spirit disimpan di Greenwood Palace ini. Tidak buruk. Feng Ling mengangguk dan berkata, ada altar tersembunyi di depan pohon leluhur Aoki. Dua benda diletakkan di sana, satu adalah menara penjara, dan yang lain adalah darah asli Lei Jing. Kedua Tao itu beruntung, kedua tidak peduli yang mana itu, nilainya tak terukur. Begitu kata-kata ini keluar, Landon Sen diliputi kegembiraan. Landon Sen tidak bisa lebih jelas tentang apa arti darah asli Lei Jing.
Esensi darah dari roh sejati disebut darah sejati. Darah sejati dari roh yang sejati mengandung darah dan kekuatan jiwa. Jika jumlahnya cukup, Landen Sen dapat secara langsung mendapatkan darah roh yang benar dengan menyerap darah yang benar. Dengan kata lain, jika volume darah sebenarnya dari Lei Jing yang disimpan di Istana Qingmu sudah cukup, Landen Sen benar-benar dapat menyerap darah asli dan mendapatkan darah Lei Jing. Tentu saja, persyaratan untuk 9 perubahan roh darah lebih ketat. Jika hanya ada sedikit darah asli, kemungkinan mendapatkan darah sangat rendah. Bahkan dengan probabilitas 1 dari 1000, patut dicoba. Jika dia bisa mendapatkan darah roh guntur roh sejati, kekuatan Landen Sen akan meningkat lebih dari sedikit, yang akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depannya. Selin Hua tidak begitu tertarik dengan darah roh guntur dan menara penjara yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Pastor Ayah, Anda mengatakan bahwa pohon leluhur kayu hijau perlu dipelihara dengan esensi air bunga matahari dan 1 yuan air berat. Di bawah air kolam akar pohon kuno, apakah itu terkubur dengan tanah kui narsisus? Ya, memang ada tanah guis Huixian. Pada awalnya, klan Lei Qilin menggunakan tanah guis Huixian untuk memberi makan pohon leluhur. Tanah guis Huixian juga dianggap sebagai harta langka, jawab Feng Ling. Benar saja, ada tanah guis Huixian. Selin Hua sangat gembira, tampaknya semua tujuan perjalanan ini telah tercapai. Keduanya tidak bergegas mendekati pohon leluhur. Landen Sen pertama-tama mendorong telapak tangan kanannya, dan sekelompok cahaya pantom 5 warna menyembur keluar dari telapak tangannya, menyapu ke arah pohon leluhur di depannya. Hah! Di bawah pengaruh cahaya pantom 5 warna, altar persegi yang awalnya disembunyikan di kolam pohon leluhur menjadi jelas, dan 2 hal ditempatkan di altar. Yang pertama adalah pagoda berwarna merah darah, memancarkan napas para leluhur, menakjubkan. Yang kedua adalah botol porselen giok. Meskipun mulut botol tertutup, masih ada massa darah dan busur listrik muncul di luar mulut botol, yang mengandung energi luar biasa. Inilah yang dikatakan Feng Ling tentang menara penjara dan darah asli guntur roh. Mata Landen Sen cerah, lengan bajunya melambai, dan sejumlah besar lightsabers dilepaskan, terbang di sekitar pohon leluhur. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada batasan dan ancaman, keduanya mulai bertindak. Selin Hua, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, pertama membantu kamu mendapatkan tanah guis Huixian. Landen Sen datang ke pohon leluhur Qingmu dengan Selin Hua di punggungnya dan melompat ke air dingin dengan celepuk. Daerah di sekelilingnya gelap gulita, airnya sangat dingin, dan setelah tubuh itu jatuh ke dalam air, rasanya sangat berat. Air di kolam adalah 1 yuan air berat, meskipun beratnya jauh lebih buruk daripada 3 yuan air berat, tetapi di dalam air, Anda masih bisa merasakan gravitasi yang tak terbayangkan, dan itu sangat dingin dan menggigit. Bahkan kultivator pada periode pemurnian Void akan merasakan ketidaknyamanan yang parah ketika dia berada di dalamnya, dan tubuhnya tampaknya tertelan oleh rawa yang sangat berat. Landen Sen segera memeras pedang dan perisai yang murni, pedang dan perisai putih menyelimutinya dan Selin Hua, dan menahan tekanan air yang mencengangkan di sekelilingnya. Selin Hua melihat sekeliling dan menemukan sesuatu yang bercahaya biru di bawah air di punggung kanan, wajahnya yang cantik terkejut dan berkata, ada tanah guis Huixian. Bab 2210 Guis Huixian Soil is in hand. Berada di dalam air yang deras, Landen Sen tidak bisa melihat sekelilingnya. Landen Sen menggunakan teknik mata rohaninya, melihat ke arah yang ditunjuk Selin Hua, dan memperhatikan gugusan cahaya biru di bawah air. Landen Sen membawa Selin Hua di punggungnya dan segera menyelam dalam-dalam. Kolam itu sangat dalam, sedalam puluhan ribu meter, sama seperti Landen Sen menyelam ke dasar dengan cepat. Oh. Raungan tajam dan serak tiba-tiba datang dari dasar kolam, yang membuat orang ngeri. Apa? Ekspresi Landen Sen dan Selin Hua berubah. Dua rekan Taoisme, waspadalah, ada boneka naga laut yang menjaga altar di bawah air. Tanpa diduga, setelah puluhan ribu tahun, boneka itu masih bisa bergerak. Di luar kolam, Feng Ling tampaknya telah memikirkan sesuatu dan mengingatkan dengan keras. Begitu suara itu jatuh, bayangan hitam besar di bawah air kolam dengan cepat mendekati Landen Sen dan Selin Hua. Melihat dari dekat, itu adalah boneka naga laut dengan panjang tubuh beberapa ribu meter. Naga laut memancarkan lingkaran putih seperti susu, ditutupi dengan sisik naga tebal, dan deretan lipatan taring putih bersinar, dan momentumnya menakjubkan. Ledakan. Dalam sekejap, naga laut memegang ekor naga seperti pisau, dan lapisan 7 guntur darah jahat mengelilingi sisik naga putih, menebas ke arah Landen Sen dan Selin Hua. Aurora Slash. Landen Sen menggosok kedua tangannya, dan sejumlah besar cahaya pedang putih keluar darinya, menyatu dalam garis lurus. Garis lurus meledak di air yang deras, dan ribuan bayangan pedang mengalir keluar, bergegas menuju ekor naga putih. Serangan api dan Phoenix. Bunga Ziling juga segera memanggil cincin peri Istana 9, dan 9 cincin emas ungu bergabung menjadi satu, berubah menjadi hantu Phoenix api dengan panjang tubuh beberapa ribu meter. Naga api Phoenix raksasa itu membentangkan sayapnya dan mengenai ekor naga yang terbelah oleh naga laut. Ledakan.
Raungan memekakkan telinga terdengar, seluruh kolam menderu dan bergetar, dan ombaknya luar biasa. Ribuan bayang-bayang pedang putih dan bayang-bayang Phoenix api langsung menghancurkan setengah ekor naga laut menjadi serutan batu giok yang tak terhitung jumlahnya. Oh! Boneka naga laut menjerit dan meraung, dan tubuhnya yang besar terlempar ke dasar air. Namun, serutan batu giok yang meledak dari setengah ekor naga itu seperti magnet, dengan cepat diserap oleh tubuh naga laut, dan tubuh naga laut yang rusak dipulihkan dalam sekejap mata. Landen Sen mengerutkan kening, boneka naga laut dan dua boneka unicorn giok di luar istana Kingmu hampir tidak bisa dibedakan, tubuhnya terbuat dari magnet giok dan batu putih. Dengan serangan mereka, tidak mungkin boneka naga laut ini bisa terbunuh. Di air yang deras, kecepatan serangan keduanya akan sedikit terhalang, dan akan sulit bagi boneka naga laut untuk menahan aksinya. Mengaum. Boneka naga laut meraung, membuka giginya dan menari cakarnya, dan terus menerkam ke arah Landen Sen dan Selin Hua seperti anjing gila. Landen Sen menyipitkan matanya, karena benda ini tidak bisa dibunuh, dia hanya bisa menjebaknya terlebih dahulu. Bendera pengontrol air, keluar. Landen Sen sepenuhnya mendesak Xuan Yuan Utara untuk mengendalikan bendera air, dan hantu bendera biru naik di belakangnya. Sejumlah besar air berat ternari membentuk naga air besar dengan panjang tubuh puluhan ribu meter, yang mengalir keluar dari hantu bendera biru, dan menghantam boneka naga laut terbang dengan kecepatan kilat. Ledakan. Suara tengkuk yang memekakkan keluar, dan naga air yang dibentuk oleh air berat 3 dimensi itu mengandung gravitasi yang sangat besar, secara langsung menghancurkan dahi boneka naga laut, dan kemudian dengan cepat menjerat boneka naga laut seperti ular piton raksasa. Meskipun air di kolam juga merupakan air berat ternari dapat dibedakan dengan baik dari air berat 1 yuan, dan kepadatannya setidaknya 100 kali lipat dari air berat 1 yuan. Mengaum. Setelah tubuh boneka naga laut pulih kembali, ia meraung panik, berjuang dengan panik, tetapi tidak bisa mematahkan ikatan naga dehidrasi. Teknik penjara air. Landen Sen memegang tangan kanannya dengan 5 jari, dan naga air yang terkondensasi oleh air berat 3 dimensi diubah menjadi sejumlah besar air berat 3 dimensi, membentuk sangkar, menjebak boneka naga laut di dalamnya. Oh. Boneka naga laut meraung dengan tajam, dan ekor naga dengan liar menyerang penjara air, memuntahkan sejumlah besar darah Kisha tanpa pandang bulu, berusaha memecahkan kandang. Bum bum bum. Kekuatan serangan yang dilepaskan oleh boneka naga laut ini tidak boleh diremehkan. Dungeon yang dibentuk oleh air berat ternari diguncang dan meraung, dan sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Bendera kuning aprikot. Landen Sen mengertakkan gigi dan sekali lagi menawarkan bendera Xinghuang, memberkati 5 elemen bendera Xinghuang pada bendera pengontrol air. Ledakan. Cahaya pantom dari panji biru di belakangnya meroket, dan gelombang besar air deras ternari mengalir keluar dari panji biru, sangat memperkuat penjara air. Di bawah serangan sengit naga laut, penjara air menderu langsung menjadi stabil, dan gerakannya jauh lebih kecil. Tidak peduli berapa banyak serangan naga laut, tampaknya itu tidak dapat mematahkan belenggu penjara air. Landen Sen sangat gembira di hatinya. Kekuatan teknik penjara air yang mengendalikan bendera air benar-benar mengejutkannya. Selin Hua juga kagum, seperti yang diduga, Tianling Bao peringkat keempat memiliki kekuatan gaib yang menakjubkan. Sekarang boneka naga laut terperangkap, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil harta karun. Cepat. Sementara boneka naga laut itu terperangkap olehmu, kita akan pergi mengambil tanah Guis Huixian sekarang. Selin Hua tidak bisa menahan desakan. Aku tahu. Landen Sen memiliki rencana ini sejak lama, membawa Selin Hua di punggungnya dan terus menyelam jauh di bawah kolam. Segera, keduanya tiba di depan kelompok cahaya biru di bawah air kolam. Gugusan cahaya biru terletak di akar pohon leluhur kayu hijau, yaitu gugusan tanah bercahaya biru, dan ada banyak udara dingin di tanah. Bahkan melalui lapisan pedang dan perisai matahari murni, orang masih bisa merasakan dinginnya es. Ya, benda ini adalah tanah Guis Huixian. Tidak sia-sia gadis ini menghabiskan ratusan tahun di Kepulauan Hukuman Guntur, dan akhirnya menemukan benda ini. Wajah cantik Selin Hua menunjukkan ekstasi. Menanam akar hanya membutuhkan sekitar 1 kati tanah Guis Huixian. Tanah Guis Huixian di lapisan tanah ini memiliki berat setidaknya 7 atau 8 jin, yang telah jauh melebihi kebutuhan Selin Hua. Seperti safir, tanah Guis Huixian memancarkan aura air yang sangat murni. Air berat 1 yuan di kolam ini diproduksi oleh tanah Guis Huixian. Landen Sen mencoba mendekati tanah biru dan membiarkan udara dingin terlepas dari kekuatan tanah kembali, mengerutkan kening dan berkata, Selin Hua, tanah Kui Narsisus ini sangat dingin, dan itu tidak akan berfungsi jika tidak ada peralatan tahan dingin. Gadis ini sudah siap. Selin Hua mengeluarkan tas kain gelap berkilau dari cincin penyimpanan, melemparkannya ke Landen Sen, dan berkata, Landen Sen, Anda memiliki kekuatan pertahanan dari banner Xinghuang. Anda membantu gadis ini mendapatkan tanah peri dan memasukkannya ke dalam hanya di tas ini. Ini baik.
Landon Sen mengambil tas kain dan mendesak bendera kuning aprikot, lapisan dinding cahaya kuning aprikot menutupi seluruh tubuhnya, menahan erosi dingin. Dia menggali semua tanah biru dari akar pohon leluhur Aoki, memasukkannya ke dalam tas kain, dan memberikannya kepada Selin Hua, menyeringai dan berkata, "Kamu sudah selesai." Selin Hua mengambil tas kain di satu tangan, merasa sangat bersemangat, dan bersenandung, gadis ini mengakui bahwa kali ini adalah penghargaan Anda. Tetapi Anda berjanji untuk membantu gadis ini menemukan hal ini. Saya tidak akan berterima kasih. Bab 2211 Hit. Ketika Landon Sen hendak berbicara, suara teredam tiba-tiba terdengar dari atas, yang segera membuat hatinya terkejut. Mengaum. Boneka naga laut yang terperangkap di penjara air tampaknya menghancurkan penjara air dan bergegas keluar, dengan raungan keras di mulutnya. Landon Sen segera melayang ke kolam dengan Selin Hua di punggungnya, dan sepenuhnya mendesak bendera pengontrol air untuk memperkuat air. Boneka naga laut yang baru saja akan memecahkan Dungeon terikat oleh Dungeon, dan sulit untuk membebaskannya. Akhirnya, keduanya bergegas keluar dari air. Feng Ling di luar kolam melihat bahwa Landon Sen dan Selin Hua telah memperoleh tanah Guis Huixian begitu cepat, dan kaget. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur boneka naga laut bawah laut sangat dekat dengan tahap awal integrasi. Tampaknya alasan mengapa kedua biksu ini dapat tiba di Istana Qingmu tanpa insiden bukan hanya karena keberuntungan. Mata Feng Ling memancarkan bayang-bayang kesuraman, dan dia berpura-pura berteriak, "Dua Taoisme sangat kuat," dan wanita kecil itu mengagumi mereka. Sebelum boneka itu bergerak, saya menyarankan agar kedua Taoisme cepat-cepat mengambil harta di altar. Ini akan berubah setelah beberapa saat. Landon Sen telah memeriksa sekeliling altar sebelumnya, dan tidak menemukan batasan. Mendengar apa yang dikatakan Feng Ling, dia tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, dan bergegas menuju altar di depan pohon leluhur Aoki, meraih menara penjara dan darah asli Lei Jing di altar. Begitu tangan kanan Landon Sen menyentuh darah asli Lei Jing, tiba-tiba lingkaran rantai perak terbang di depan altar, rantai itu seperti jaring besar, menelan mereka seperti Landon Sen dan Selin Hua seperti kilat. Memanggil. Landon Sen dan Selin Hua tertangkap basah, tubuh mereka terjerat dalam rantai perak, kedap udara. Kedua pria itu terikat erat oleh rantai perak, mengambang di udara. Oh, ini Nebula Lock. Landon Sen melihat rantai perak yang melilit dirinya dan tubuh Selin Hua, wajahnya berubah secara drastis. Nebula Lock adalah objek pengekang yang terkenal di dunia roh kuno. Rantai semacam ini seberat gunung, tidak hanya dapat menahan tubuh beku itu, tetapi bahkan roh beku itu dapat dikendalikan. Itu lebih baik daripada seorang beku pada periode Fit, dan sulit untuk keluar jika ia diikat oleh rantai seperti itu tanpa pertahanan. Kami dapat triknya, biarawati perempuan itu yang berbohong kepada kami. Selin Hua langsung bereaksi, matanya yang indah menatap hantu Feng Ling di udara, menggigit giginya dan berteriak. Hahaha. Ya, kamu berada di tengah-tengah permainan. Meskipun kekuatanmu bagus, tapi pikiranmu benar-benar bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dua harta di altar ada untuk kamu dapatkan? Feng Ling swing di udara tersenyum dingin, dengan sedikit jijik dalam kata-katanya. Wajah Landon Sen hitam seperti dasar panci, dan dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Dia seharusnya mencurigai wanita ini sejak lama, ketika mereka memasuki kolam tadi, wanita itu tidak mengingatkan mereka bahwa ada boneka di bawah air. Bagaimana mungkin pihak lain melupakan hal yang begitu penting? Di masa-masa normal, Landon Sen tidak akan pernah curiga. Itu terutama karena Feng Ling telah mengungkapkan identitasnya sebelumnya, jadi Landon Sen tidak meragukannya. Landon Sen menggertakkan giginya dengan kebencian, mencoba melepaskan diri dari rantai, tetapi dia tidak bisa memberikan jejak kekuatan sama sekali, dan jiwanya sudah terikat. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Nebula Lock ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang biarawan di periode pemurnian Void. Feng Ling mencibir. Landon Sen mengertakkan gigi dan berkata, siapa kamu? Feng Ling Suing tidak menjawab pertanyaan Landon Sen, tetapi terbang ke pohon leluhur Qingmu untuk pertama kalinya, berubah menjadi aliran cahaya, dan menyatu dengan dorongan besar pohon leluhur. Namun, pada saat ini, pohon leluhur Aoki bergerak. Saya melihat seluruh tubuh pohon tua Cian, dan batang itu membentuk wajah tua yang bengkok dan mengerikan, seperti makhluk hidup, memancarkan napas yang berdebar-debar. Wow! Cabang-cabang besar berputar dan berubah menjadi tangan manusia, memegang Landon Sen dan Selin Hua, yang diikat oleh Nebula Lock, dengan kuat di telapak tangan mereka. Wajah tua terdistorsi dari batang utama pohon leluhur Aoki membuka matanya yang keriput, dan cahaya dingin yang sangat kuat melesat ke arah mereka berdua. Tidak mustahil. Landon Sen tidak bisa menahan kaget ketika dia melihat pohon leluhur Qingmu menjadi hidup. Menurut pengetahuannya, meskipun pohon leluhur Aoki adalah nenek moyang dari ribuan pohon, pohon itu tidak dapat dibudidayakan seperti suku roh kayu normal, seperti halnya tanaman biasa. Tetapi bagaimana mungkin pohon purba ini tiba-tiba menjadi hidup? Kamu. Apakah kamu pohon leluhur Qingmu? Selin Hua tidak bisa tidak berseru.
Feng Ling berkata dengan dingin, gadis ini Feng Ling, bukan pohon jelek ini. Landon Shen tidak repot-repot memikirkan hal-hal lain, dan menggertakkan giginya dan bertanya, kami tidak memiliki keluhan dan tidak ada dendam. Jika Anda Feng Ling, mengapa Anda menyakiti kami? Ya, kamu dan leluhur Kai Ling memiliki banyak koneksi. Dari hatiku, gadis ini benar-benar tidak punya alasan untuk melukaimu. Tapi ketika kamu memikirkannya, gadis ini telah terjebak di tempat kumuh ini selama ratusan ribu tahun. Sebagai rombongan pohon besar, dua mayat hidup akhirnya tiba. Apakah gadis ini punya alasan untuk membiarkanmu pergi? Feng Ling berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, aku hanya menyalahkan Landon Shen karena percaya pada orang yang salah. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa keturunan Fairy Chailing akan melakukan tindakan tercela seperti itu. Landon Shen tertawa dan menjadi marah. Seorang leluhur adalah leluhur, aku adalah aku, jangan membicarakan leluhurku tentang apa yang ingin aku lakukan. Lagi pula, kalian berdua tidak akan bisa hidup lama, gadis ini akan menunjukkan belas kasihan hari ini dan membiarkanmu mati. Mungkin itu karena Feng Ling tidak berbicara dengan siapapun selama ratusan ribu tahun, dan emosi yang ditekan Feng Ling tidak punya tempat untuk curhat, dan dia hanya mengatakan itu semua. Dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi setelah dia memasuki ranah rahasia Heavenly Thunder. Ratusan ribu tahun yang lalu, Feng Ling membangun formasi teleportasi yang mengarah ke ranah rahasia Heavenly Thunder sesuai dengan gambar desain arai teleportasi yang ditinggalkan oleh Fairy Kai Ling, dan memasuki ranah rahasia Heavenly Thunder setelah mempersiapkan segalanya. Mengandalkan beberapa senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Peri Kai Ling, Feng Ling menerobos masuk ke dalam istana, tetapi akhirnya ia ditanam di deretan teleportasi platform Lotus Menara Penjara, dan jiwa setelah dilucuti oleh cahaya reinkarnasi bulan diteruskan ke Istana Kingmu. Pada saat itu, Istana Aoki, karena usianya, pohon leluhur Aoki tidak memiliki makanan jiwa, dan jatuh ke keadaan setengah mati jauh sebelumnya. Feng Ling, yang hanya memiliki tubuh jiwa, ditelan oleh pohon leluhur Aoki, tetapi karena pohon leluhur Aoki lemah dalam vitalitas, jiwanya tidak hanya tidak dimusnahkan dan menjadi nutrisi, tetapi malah menjadi orang yang berorientasi pada tamu, menempati tubuh pohon leluhur Aoki karena kesalahan. Meskipun pohon leluhur Aoki itu sendiri tidak dapat dibudidayakan, ia dapat mengendalikan sejumlah besar kekuatan spiritual kayu, memungkinkan Feng Ling untuk mendapatkan basis budidaya yang ditinggalkan selama periode pemurnian, serta kemampuan magis jiwa keluar dari tubuh. Hanya karena pohon leluhur Aoki asli sangat lemah sehingga perubahan aneh ini terjadi. Dalam hal ini, mungkin tidak ada kasus kedua di seluruh dunia kultivasi. Feng Ling awalnya menghibur dirinya sendiri, tapi entah bagaimana dia masih hidup. Tapi penantian panjang itu membuat pikirannya terdistorsi dan dia mulai membenci tubuh pohon leluhur Aoki. Dia merindukan kebebasan, sangat ingin mendapatkan tubuh baru, ingin meninggalkan tempat hantu di mana matahari tidak terlihat, bahkan jika itu adalah langkah keluar dari istana Greenwood. Dia menunggu ratusan ribu tahun, kesempatan akhirnya datang.